Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah dari Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رياحي ابن عبد الله بن قرطي ابن الرزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hafs Umar bin Khattab bahwasanya beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal-amal itu binniyat adalah dengan tergantung pada niatnya. Wa innama dan hanya saja likulli imri'in manawa. Likulli imri'in bagi setiap seorang manawa tergantung dari yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk tujuan dunia yang ingin dia dapatkan, awi mra'atin yang kihuha, atau perempuan yang kihuha yang ingin dia nikahi, fahijratuhu, maka hijrahnya ila ma hajara ilaihi, tergantung yang dia ingin berhijrah kepadanya. Muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini disepakati oleh ulama atas kesahihannya. Rawahu al-imamanil muhaddisin. Rawahu imam al-muhaddisin, diriwayatkan oleh dua imam muhaddis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari, kemudian Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai atas kedua imam itu, fi kitabaihima, di dalam dua kitabnya mereka, alladzaini, yang keduanya itu, huma ashahhul kutub, keduanya adalah paling sahihnya kitab, al-musannafah, yang dikarang. Lughatul hadis, bahasa dalam hadis ini atau lughah dalam hadis ini. Al-hafsu, makna dari hafs itu adalah al-asad. Al-asad artinya singa. Wa Abu Hafsin, dan Abu Hafs, yaitu kunyahnya Umar bin Khattab, kunyatun li Umar bin Khattab, adalah kunyah bagi Umar bin Khattab. Jadi beliau dikenal dengan Abu Hafs, bapak dari singa. Ya, kenapa disebut seperti itu? Karena beliau adalah termasuk sahabat yang pemberani. Innama adatu hasrin tufidu taqiyat al-hukmi al-madhkur ba'daha. Lafad innama adatu hasrin adalah adat hasr, huruf untuk meringkas, tufidu yang berfaedah, taqwiyat al-hukmi, menguatkan hukum, al-madhkur ba'daha, yang disebutkan setelahnya. An-niyat, adapun lafaz niat, jam'un niyatin, adalah jamak dari niat. Wahia, dan lafaz niat itu, masdarun, adalah masdar, au ismu masdarin, atau isi masdar. Wahia fil lughah, dan maknanya dalam lughah, al-qasdu, adalah qasdu, tujuannya. Wa fi syar'i, dan dalam syariat, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, adalah menyengaja mengerjakan suatu, muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan pekerjaannya. Al-hijrah, adapun lafaz hijrah, lughatan, secara bahasa, at-tarku, adalah meninggalkan. Wa syar'an, dan secara syara', mufaraqatu daril kufri ila daril islam khaufal fitnah, adalah meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam karena takutnya fitnah. Sababul hadis, sebab dari atau sebab urut dari hadis ini. Dzakara Tabrani bi sanadin rijaluhu thiqatun an Ibnu Mas'ud.
menyebutkan siapa At-Tabrani dengan sanad yang semua perawinya thiqah, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, sahabat Ibnu Mas'ud, kana fina rajulun khataba imra'atan. Di antara kami, kata beliau, kata Ibnu Mas'ud, ada seorang yang melamar seorang perempuan. Yuqala laha Ummu Qaisin. Yang nama perempuan itu Ummu Qais. Fa'abat ayyatazawwajahu hatta yuhajir. Maka perempuan itu enggan untuk menikahi laki-laki tersebut hatta yuhajir, sehingga orang tersebut berhijrah. Fahajara fatazawwaja. Maka orang itu kemudian berhijrah dan menikah dengan Ummu Qais itu. Fakunna nusammihi muhajir Ummu Qais. Maka kemudian kami menamakan laki-laki itu dengan apa? Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Jadi ini adalah asbabun nuzul dari hadis ini, bahwasanya ada orang yang bernama, seseorang laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan bernama Ummu Qais, tetapi perempuan ini tidak mau menikah kecuali laki-laki tersebut sudah hijrah dulu. Maka dia berhijrah kemudian menikah dengan perempuan itu. Maka laki-laki tersebut kemudian diberi nama oleh para sahabat dengan Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah disebabkan karena Ummu Qais. Afadal hadis, apa yang kita dapat faedah dari hadis ini? Yang pertama, ittafaqal ulama, semua ulama sepakat ala anna niyah fil a'mal la budda minha, bahwasanya niat itu dalam perbuatan, dalam amal, dalam ibadah, la budda minha, adalah sesuatu yang harus. Liyatarattab ats-tsawab ala fi'lihi, agar pekerjaan atau amal itu bisa mendapatkan pahala kalau kita mengerjakannya. Walakinnahum, akan tapi mereka ulama, fassalu al-qaula, mereka memperinci pendapat ini, fi ja'liha syartan li sihhatil a'mal, dalam menjadikan niat itu sebagai syarat untuk sahihnya atau sahnya sebuah amal. Fasyafi'iyah qalu, maka madhab Asy-Syafi'iyah mengatakan innaha syartun fil wasail kal wudu, dia adalah syarat yang kemudian digunakan dalam wasail, hal yang menjadi sebab perantara yang lain. Seperti apa? Kal wudu, seperti wudu. Wal maqasid, dan tujuan ibadah yang menjadi inti, kas shalah, seperti salat. Jadi kan wudu itu adalah syarat sah dari salat. Menurut Syafi'iyah, niat itu menjadi syarat, baik itu dalam hal ibadah yang bersifat wasail, perantara, ataupun yang bersifat maqasid, tujuan. Waqalat al-Hanafiyah, sedangkan al-Hanafiyah mengatakan inna niyah syartun fil maqasid la fil wasail. Syarat itu adalah syarat niat itu adalah syarat dalam hal-hal yang bersifat maqasid saja, tidak yang bersifat wasail. Makanya kalau pendapatnya Hanafiyah, niat itu tidak wajib dalam wudu. Kalau dalam sholat wajib. Itu yang pertama. Jadi ulama bersepakat bahwasanya niat itu wajib agar kita mendapatkan pahala dari pekerjaan yang kita lakukan. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah niat itu wajib dalam perkara-perkara yang bersifat wasail, perantara seperti wudu, ataupun maqasid. Ulama Syafi'iyah mengatakan dia menjadi syarat dalam wasail, perantara, ibadah-ibadah perantara, dan juga maqasid. Sedangkan Al-Hanafiyah mengatakan dia hanya wajib pada maqasid saja. Mahallun niyah, adapun tempatnya niat al-qalbu. Yang kedua, posisi niat itu adalah hati. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan at-talaffudzu, melafadzkan biha dengan niat. Jadi niat itu posisinya adalah di hati dan tidak disyaratkan. Artinya niat itu sah walaupun tidak diucapkan. Namun dalam madhab Syafi'iyah, talaffudz bin niyah itu bisa menjadi mustahab atau dianjurkan apabila kita berniat untuk dengan talaffudz itu bisa mengokohkan hati. Jadi posisinya tetap di hati, tapi talaffudznya itu tidak wajib, tidak disyaratkan, tetapi kalau diucapkan bisa menguatkan hati, itu baik untuk dilakukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-ikhlas lillahi ta'ala fil amal, syartun min syuruti qubulihi. Ikhlas hanya kepada Allah dalam pekerjaan atau dalam perbuatan kita, ibadah kita, adalah syarat daripada syarat-syarat diterimanya ibadah tersebut. Fa innallaha ta'ala la yakbilu minal amali illa ma kana khalisan liwajhil karim. Karena sungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima sebuah amal itu kecuali dia hanya
khususkan atau ikhlas kepada mencari Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi niat ini posisinya sangat penting dalam agama kita, karena kalau orang tidak meniatkan ibadahnya itu hanya kepada Allah, maka itu tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian pelajaran yang bisa kita petik dari hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang sangat masyhur. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.